Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi untuk di hari ini ya. Kita bakal ngelanjutin untuk episode yang kemarin tentang cerita Echa dan Robby. Bahwa yang di kemarin itu Echa itu sudah mengungkapkan bahwa dia itu suka banget sama Robby ya. Dan di episode yang kedua Echa juga mengutarakan bahwa dia ingin persahabatan itu tetap lebih dikedepankan daripada berhubungan dengan Robby. Walaupun Echa selalu merasa sakit, merasa sedih jika Robby ini mempunyai kekasih lain atau segala macam, tapi Echa mampu untuk menekan emosinya saat itu. Biar bagaimanapun juga Echa tetap menekan perasaannya dan tidak pernah sampai akhir cerita ini di episode kedua Robby tidak pernah tahu bahwa Echa itu sangat sayang sama Robby, benar-benar sangat sayang sama Robby ya. Dan tetap berharap walaupun Echa saat ini sudah mulai melepaskan diri dari perasaan yang dia punya terhadap Robby, karena dia juga ingin fokus ke kekasihnya yang lain ya. Bukan kekasihnya yang lain, memang ceritanya adalah dia memang sudah mempunyai seorang kekasih pada dasarnya. Oke, kita simak untuk episode yang berikutnya. Ini adalah episode terakhir tentang 3 tahun memendam rasa suka terhadap seseorang, cerita dari Echa dan Robby. Ini suara Echa. Selama 3 tahun ini aku berusaha menutupi, berusaha diam, berusaha memendamnya. Ya walaupun sedih, tapi aku tetap happy, tetap bangga gitu kan, tetap mau kemana-mana main bareng gitu. Walaupun gimana ya, susah lah ya buat aku, tapi namanya juga anak remaja itu kan, wajar ya sih. Jadi ya udah, pendam sendiri aja. Soalnya aku selalu ingat kata BTS yang berasal dari Korea itu, boy group Bangtan Sonyeondan lah ya. Nah, mereka selalu bilang, bahagiakan diri sendiri baru orang lain, banggakan diri sendiri, karena utamakanlah diri sendiri gitu, utamakan dirimu sendiri. Mereka selalu bilang seperti itu. Jadi selalu BTS tuh bilang, mencintai dirimu sendiri itu lebih susah daripada mencintai orang lain. Makanya cintailah dirimu sendiri baru orang lain. Nah, aku selalu berpikir seperti itu setiap aku merasa sedih gitu kan. Nah, aku selalu mengingat kata-kata BTS itu, karena setelah aku berpikir kata-kata itu, aku mulai sadar gitu, oh iya benar juga gitu loh. Karena yang tahu ketika kita susah, ketika apa perasaan kita nggak enak atau senang atau sedih gitu kan, itu cuma diri kita sendiri. Jadi buat apa gitu kan kita harus berlarut-larut dalam kesedihan gitu kan, itu takdir gak ada yang tahu gitu kan. Jadi mau nyampe manapun kita bersedih, kita harus tetap bangkit, karena setiap orang gak akan selama-lamanya tuh menyakiti. Adalah mungkin entah orang lain atau orang itu yang bikin kita juga bangkit dari kesakitan, walaupun orang tersebut juga bikin kita sakit gitu. Nah, makanya kenapa bahagiakanlah diri sendiri gitu kan, bahwa kita tuh bahagia gitu walaupun enggak dengan orang lain gitu. Jadi ketika aku ingat kata-kata itu, aku merasa oh benar ya kata BTS itu. Jadi aku mulai bangkit lah ya. Nah, walaupun aku sedih dengan melihat Robby sama orang lain gitu kan, sama cewek lain, tapi aku tetap
happy lah ya sama diri aku sendiri gitu. Walaupun aku nggak sama Robby setiap saat, aku tetap bahagia sama diri aku sendiri gitu kan. Karena ya yang seperti aku bilang, yang tahu tentang diri kita tuh diri kita sendiri gitu. Nah, aku pengen banget Robby tahu soal hal ini, tapi aku nggak mau merusak pertemanan ini gitu kan. Jadi mau gak mau aku harus yang ngalah. Aku nggak tahu perasaan Robby itu kayak gimana ke aku, tapi aku berusaha buat menjaga hubungan pertemanan ini gitu aja. Ya emang benar, nggak semuanya tuh pertemanan. Walaupun ada yang bilang gini, nggak semua pertemanan cewek dan cowok itu nggak ada yang nggak punya perasaan gitu. Itu buat aku nggak mungkin sih, karena pasti ada salah satu yang punya perasaan. Soalnya nggak ada yang murni gitu loh. Itu pertemanan, hanya pertemanan tanpa ada perasaan gitu, nggak mungkin. Karena dua orang yang lawan jenis pasti akan ada yang punya salah satunya perasaan gitu loh. Jadi aku ingin di sini aku mau ngeluarin perasaan aku selama 3 tahun ini, apa yang aku rasakan. Ya kalian bisa bayangkan, aku dengan Robby satu kelas dan ternyata Robby punya cewek lain. Ya aku mau nggak mau aku tetap harus support Robby walaupun aku sedih gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dalam hal tersebut gitu loh. 2 tahun kemarin aku tuh mulai ngerasa bahwa aku nggak harus bersama Robby terus, aku nggak harus sedih karena Robby terus gitu. Jadi aku berusaha happy sama diri aku sendiri, terus juga sama hobi aku. Apalagi kan pasti banyak kesibukan ya gitu kan, sehari-harinya pasti ada kesibukan. Aku fokus sama diri aku sendiri gitu loh, gak berpatok lagi sama Robby gitu. Ya walaupun kadang aku terlalu sedih sama hal tentang Robby gitu loh, tapi aku harus berusaha bahagia dan happy, dan syukurnya aku bisa bahagia sih walaupun ada kalanya aku sedih. Nah, aku berharap banget Robby tahu hal ini, kalau aku juga suka gitu. Tapi aku nggak mau ketika aku sama Robby udah nggak bisa bersama gitu, udah kandas hubungannya, nggak mau pertemanan itu hancur. Makanya ya benar yang kata orang, dalam pertemanan cewek dan cowok gak ada yang murni, pasti salah satunya ada yang punya perasaan gitu loh. Itu benar. Jadi makanya aku gak mau menaruh perasaan itu pada Robby lagi gitu loh. Karena gak mau pertemanan ini hancur gitu karena sebuah perasaan gitu loh. Jadi aku harus tetap mengalah walaupun aku sedih gitu loh. Ya mau gak mau aku harus yang ngalah gitu kan. Soalnya pertemanan ini tuh sangat-sangat susah. Bukan susah sih, tapi lebih ke kalian pikir deh, sebuah pertemanan hancur dalam seketika karena sebuah perasaan gitu. Itu kan gak enak banget ya. Jadi aku harus mengalah dalam hal itu gitu. Kalau misalnya aku boleh egois, sekali aja aku egois, aku pengen Robby tahu aku punya perasaan sama dia. Terus juga Robby tahu kalau aku sedih kalau misalnya Robby ini punya yang lain gitu loh. Tapi aku happy
aku tetap happy kalau dia punya yang lain. Cuman aku selalu jaga Robby dari hal yang negatif gitu loh. Aku nggak mau Robby di jalan yang salah ketika berpacaran. Jadi aku selalu menasehatinya, selalu ngasih tahu jangan sampai kelewatan lah gitu kan. Tapi namanya juga cowok ya, nggak tahu. Aku tuh cuma ngasih tahu. Itu balik lagi ke Robby-nya. Ya mungkin segitu aja unek-unek aku. Ya walaupun nggak jelas atau nggak terlalu rumit, terlalu singkat, terlalu nggak jelas, tolong dimaklumi karena aku nggak mau mengeluarkan identitas aslinya, entah temanku, entah Robby-nya gitu kan. Aku nggak mau hal itu diungkapkan karena itu sebuah privasi yang harus benar-benar dijaga. Mungkin segitu aja. Sekian, terima kasih.